Indonesia, selamat datang di Bangga Kencana. Kali ini kita akan mengenal 7 alat dan metode kontrasepsi yang modern. Yuk sama-sama kita belajar. Yang pertama, implan atau susuk KB atau alat kontrasepsi bawah kulit. Implan adalah alat kontrasepsi hormonal yang diletakkan di bawah kulit lengan atas. Terbuat dari plastik elastis aman dan efektif sampai 4 tahun. Kelebihan implan: efektif 99%, ekonomis dan praktis, serta jangka panjang, dan tidak mengganggu hubungan seksual suami istri. Kekurangannya dapat mempengaruhi haid dan perubahan pada berat badan, serta tidak melindungi dari infeksi menular seksual. 2. IUD, intrauterine device atau alat kontrasepsi dalam rahim. IUD adalah alat kontrasepsi berbentuk T yang dimasukkan ke dalam rahim, terbuat dari plastik fleksibel, dililit oleh tembaga halus dan memiliki benang. IUD efektif sampai dengan 10 tahun. Kelebihan IUD: efektif 99%, merupakan alat kontrasepsi non-hormonal, dan termasuk metode KB jangka panjang sampai 10 tahun. Kekurangannya memerlukan pemeriksaan awal, perubahan siklus haid 3-6 bulan awal, tidak melindungi IMS. Pemasangan IUD dilakukan oleh petugas medis terlatih. Sebaiknya dipasang saat haid, bahkan pasca salin lebih baik. 3. Vasektomi atau steril pria atau MOP. Vasektomi adalah tindakan medis pemotongan atau pengikatan saluran sperma pada pria. Kelebihan vasektomi: efektif, aman, dan cepat, hanya 15 menit, sekali seumur hidup, dan tidak mempengaruhi kemampuan seks pria. Kekurangannya, perlu tenaga medis terlatih, harus istirahat sampai 3 hari, selama 3 bulan pakai kondom dulu. 4. Tubektomi atau steril wanita atau MOW. Tubektomi adalah metode kontrasepsi bagi wanita dengan cara mengikat atau memotong atau memasang cincin dari bar lunak dan aman pada saluran telur. Tubektomi sangat efektif bagi pasangan suami istri yang benar-benar tidak ingin anak lagi. Kelebihan tubektomi: merupakan metode sekali seumur hidup, wanita akan tetap haid, memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Kekurangannya, biaya yang cukup mahal, harus istirahat total 2-3 hari, tidak melindungi IMS. 5. Suntik KB. Suntik KB ada 2 macam. Yang pertama, suntik progestin, yaitu tiap 3 bulan dan aman untuk menyusui. Suntik progestin hanya mengandung hormon progestin. Yang kedua, suntik kombinasi, dilaksanakan tiap 1 bulan, serta mengandung hormon progestin dan estrogen. Kelebihannya, efektif 99%, tidak perlu pakai setiap hari, tidak mengganggu hubungan seksual suami istri. Kekurangannya, dapat mempengaruhi haid dan berat badan dan tidak boleh lewat tanggalnya. 6. Pil KB. Pil KB ada 2 macam. Pil progestin hanya mengandung hormon progestin, tidak mempengaruhi ASI dan kesuburan cepat kembali. Pil kombinasi mengandung 2 hormon dan tidak boleh untuk ibu menyusui. Hal yang wajib diperhatikan jika minum pil KB. Minum pil harus setiap hari. Jika lupa minum 1, minum 2 di hari selanjutnya. Dan pada beberapa orang dapat menyebabkan perubahan pola haid dan mempengaruhi berat badan. Nomor 7. Kondom. Kondom adalah
Sarung berbentuk silinder tipis terbuat dari lateks yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Kelebihan kondom, mudah didapat dan murah. Terdapat banyak varian untuk sensasi suami istri, dan kondom satu-satunya alat kontrasepsi yang mencegah IMS. Kekurangannya, harus selalu tersedia dan perlu kedisiplinan. Program keluarga berencana tidak membatasi jumlah anak dalam keluarga, tapi mengajak keluarga Indonesia untuk merencanakan jumlah dan jarak anak demi menjaga kesehatan ibu dan anak serta menghindari kehamilan beresiko. Karena hidup berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Dea dari Curhat Bidan TV. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang mengenal jenis-jenis alat kontrasepsi beserta efek sampingnya. Tapi sebelum video ini dilanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan berita terbaru dari kami. Dan jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami yang lainnya yang tertera di deskripsi. Dan jangan lupa untuk kunjungi website kami di www.curhatbidan.com. Untuk tanya jawab bisa langsung dengan saya sendiri. Setiap pasangan tentu membutuhkan perencanaan untuk menunda kehamilan. Demi mendukung keberhasilan KB, ada beberapa alat kontrasepsi yang digunakan baik secara temporer atau permanen. Temporer adalah jika alat kontrasepsi dihentikan, maka pengguna alat kontrasepsi bisa hamil kembali. Nah, jika ingin menunda kehamilan, alangkah baiknya jika menggunakan jenis alat kontrasepsi temporer. Permanen adalah tindakan sterilisasi yang membuat seseorang tidak akan melakukan pembuahan lagi. Cara yang satu ini dilakukan oleh pasangan yang memutuskan tidak akan lagi memiliki anak. Alat kontrasepsi terdiri dari beberapa bentuk seperti pil KB, suntik KB, implan, IUD, pembedahan vasektomi pada pria, dan pembedahan tubektomi pada wanita. Alat kontrasepsi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, pil KB. Pil KB ini bersifat temporer. Pil KB dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, pil KB yang mengandung progesteron, dan yang kedua, pil KB yang mengandung progesteron dan estrogen. Alat kontrasepsi ini harus dikonsumsi setiap hari. Bahkan untuk beberapa jenis pil KB, Bunda harus meminumnya di jam yang sama, secara teratur. Tidak boleh berbeda untuk memaksimalkan tingkat keberhasilannya. Efek samping dari pil KB adalah meningkatkan resiko penyakit darah tinggi dan kardiovaskuler, peningkatan berat badan, rasa mual, sakit kepala, dan terkadang rasa tidak nyaman pada payudara. Yang kedua, suntik KB. Suntik KB terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, suntik KB 1 bulan sekali, dan yang kedua, suntik KB 3 bulan sekali. Kontrasepsi ini juga termasuk dalam kategori kontrasepsi temporer. Efek samping pada suntik KB yaitu penanaman sebuah benda kecil seukuran batang korek api yang disimpan di bawah kulit di bagian tangan dengan jangka waktu dan pencegah kehamilan selama 3 tahun. Bagi pasangan yang ingin menunda kehamilan dalam jangka waktu cukup lama, alat kontrasepsi ini sangat dianjurkan. Efek samping dari alat kontrasepsi implan adalah rasa nyeri di bagian lengan atas atau tempat implan ditanam. Yang kedua, kadang menstruasi menjadi tidak teratur. Nah, itulah tadi informasi mengenai jenis-jenis alat kontrasepsi beserta efek sampingnya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda dan bagi orang-orang di sekitar Anda. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar selalu mendapatkan berita terbaru dari kami.
Besar harapan kami mampu memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat bagi Anda dan bagi keluarga Indonesia yang sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Dr. Leni yang berdinas pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Betty dok. Ibu Betty ya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini dok mau pasang IUD. Mau pasang IUD. Sebelumnya Ibu sudah mengenal tentang IUD seperti kelebihan dan kekurangannya? Belum tahu sepenuhnya dok. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya tentang KB IUD. Jadi IUD ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya efektivitasnya sangat tinggi, 0,6 sampai 0,8 kehamilan dari 100 perempuan per tahunnya. Dan setelah IUD nanti dipasang, obatnya langsung berefek. Baik Ibu, saya akan jelaskan dulu tentang kelebihan serta kekurangan IUD. Jadi IUD ini kelebihannya efektivitasnya sangat tinggi, itu 99%. Artinya kegagalannya ada 0,6 sampai 0,8 kehamilan dari 100 wanita dalam 1 tahunnya. Dan setelah dipasang, obat ini langsung berefek. Terus memberikan rasa nyaman saat berhubungan. Jadi dia tidak mengganggu karena Ibu tidak perlu ada rasa khawatir kalau akan terjadi kehamilan. Dan dia tidak mengganggu ASI dan efeknya sangat panjang, sekitar 5 sampai 10 tahun. Kontrasepsi ini tidak akan menimbulkan efek seperti penggunaan KB hormonal seperti mual, pusing, nyeri payudara. Dan IUD ini bisa langsung dipasang pada ibu-ibu yang setelah melahirkan atau setelah keguguran. Dan dia tidak ada interaksi dengan obat-obat lainnya. Itu kan tadi kelebihannya dok. Kalau kekurangan dari kontrasepsi ini ada nggak dok? Oh ya, kekurangannya ada Ibu. Biasanya 3-6 bulan siklus pertama setelah pemasangan IUD, menstruasinya nanti agak banyak. Nyeri saat menstruasi, kadang ada flek-flek setelah pemasangan IUD. Kedua, IUD ini tidak bisa dipasang pada ibu yang memiliki infeksi menular seksual atau pasangan yang sering berganti karena akan menimbulkan infeksi panggul setelah pemasangan. IUD memerlukan prosedur pemeriksaan panggul Ibu sebelum pemasangan, jadi emang nggak sedikit tidak nyaman. Pemasangan dan pelepasan IUD harus dibantu oleh tenaga kesehatan, baik itu dokter atau bidan. Terkadang IUD bisa terlepas tanpa ibu sadari, tapi itu biasanya pada pemasangan IUD setelah melahirkan. Dan ibu harus kontrol ke dokter atau ke bidan untuk memeriksa benang IUD-nya. Kalau nyeri ini gimana jadi ya dok? Ibu nggak usah khawatir Ibu, nanti ada anti nyeri yang akan saya berikan kalau Ibu mengeluhkan nyeri ya. Anaknya berapa Ibu? 1 dok. Umurnya? 3 bulan. Proses persalinannya bagaimana Ibu? Normal sih sebelumnya dok. Di bidan? Ya di bidan. Oh ya, Ibu punya riwayat penyakit keputihan? Enggak ada dok. Atau infeksi menular seksual seperti sifilis, GO? Belum pernah sih dok. Sering berganti-ganti pasangan? Enggak, satu aja dok. Oh ya. Apa Ibu sekarang sedang haid? Iya dok. Oh ya. Ibu sudah mengerti semua penjelasan yang saya jelaskan tentang kelebihan serta kekurangan IUD? Sudah dok. Bapak, ada yang mau ingin ditanyakan? Nggak ada dok. Oke, udah setuju akan dilakukan penggunaan IUD? Setuju dok. Bagaimana Pak? Setuju Pak?
Setuju. Baiklah, kalau Ibu sudah setuju dilakukan pemasangan IUD, sebelumnya saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Tensinya normal Ibu, 120/80 ya. Baik Ibu, saya periksa nadinya terlebih dahulu ya. Bagus, normal, nadinya 80 kali per menit ya. Baik, silakan Ibu ke kamar mandi untuk dikosongkan dulu kandung kencingnya sambil saya akan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Sudah dikosongkan kandung kencingnya Ibu? Sudah dok. Oke, kalau sudah silahkan Ibu naik ke tempat tidur untuk dilakukan pemasangan IUD ya. Alat-alat yang digunakan untuk pemasangan IUD adalah IUD jenis Koperty 380A, spekulum, tenakulum, sonde, venster, gunting benang, bengkok, betadin, wadah betadin, dan kapas cebok. Setelah pasien dalam posisi litotomi dan dipasang duk steril, dilanjutkan vulva dan vagina dibersihkan dengan kapas cebok. Pertama, bersihkan dulu vulva sebelah kanan, diusapkan dari atas ke bawah, lalu buang. Kemudian sebelah kiri, dari atas ke bawah juga, buang. Di tengah, dari atas ke bawah, lalu buang. Lalu dilakukan tindakan VT bimanual untuk menilai posisi uterus. Dari pemeriksaan didapatkan uterus dalam posisi antefleksi. Setelah selesai, dilakukan pemasangan spekulum. Setelah porsio dapat, kita lakukan penjepitan porsio dengan tenakulum. Penjepitan dilakukan pada pukul 11 atau pukul 1. Masukkan sonde untuk menentukan ukuran dan posisi uterus. Didapatkan uterus posisi antefleksi dengan ukuran 7 cm. Inserter yang sudah berisi IUD kita masukkan ke dalam uterus seperti yang tampak pada manekin ini. Plunger didorong hingga ke fundus sampai IUD di dalam inserter keluar. Lalu, plunger kita tarik perlahan-lahan keluar secara withdrawal. Setelah plunger keluar, kita lakukan pemotongan benang IUD sepanjang 1 cm di depan porsio. Tenakulum dilepas, dilanjutkan dengan pelepasan spekulum sambil mendorong benang IUD.
Tenakulum yang sudah digunakan diletakkan ke dalam larutan klorin. Begitu juga dengan spekulum. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya. Silakan Ibu istirahat 5 menit ya. Pemasangan IUD selesai. Dilanjutkan dengan membersihkan alat-alat yang sudah digunakan. Dilanjutkan dengan melepaskan sarung tangan yang sudah digunakan. Dilanjutkan cuci tangan. Pemasangannya sudah selesai ya Bu. Nanti biasanya keluhan yang akan Ibu rasakan setelah pemasangan ini akan sedikit nyeri dan ada flek-flek dari kemaluan. Nanti Ibu akan saya kasih obat anti nyeri untuk menghilangkan rasa nyeri itu ya. Ini ada kontrolnya lagi nggak dok? Harus kontrol berapa kali gitu dok? Oh ya, ya Ibu harus kontrol 1 bulan ke depan. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan USG untuk melihat posisi IUD dan benangnya. Kemudian 3 bulan, terus 6 bulan, atau kalau seandainya Ibu telat haid 5-7 hari, atau Ibu punya keluhan seperti pendarahan yang banyak, atau keluhan yang mengganggu lainnya. Bagaimana? Ada yang mau akan ditanyakan? Cukup dok. Oke, kalau gitu pemeriksaan kita selesai. Senang bisa membantu.